Tria tulis dulu ya. Judulnya Tren Bisnis Kuliner 2022 bersama Foodies ya. Senang banget Mbak Stephanie Kurniadi dari Foodies akan join di Instagram Live One with Femina. Ini juga adalah Instagram Live pertama yang dilakukan di akun komunitas wanita wirausaha Femina. Masih di awal tahun 2022, awal yang baru untuk kita semua nih, bagi teman-teman wirausaha yang mau mengatur rencana bisnisnya. Saya perkenalkan diri saya dulu, saya Tria Nuragustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu obrolan tentang tren kuliner bisnis ya, soal bisnis untuk 2022. So please teman-teman wanita wirausaha Femina atau yang mungkin baru follow atau segera atau yang mungkin belum follow, boleh banget di share link acara ini karena kita bisa langsung bertanya langsung ke Mbak Stephanie dari Foodies ya, selaku COO dari Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Oke? Nah, khusus bagi teman-teman yang sedang menyaksikan Instagram Live @onewithfemina, sekali lagi ini adalah pertama kali kita melakukan live di Instagram One with Femina. Biasanya kita live-nya IG-nya di @feminamagazine ya. Nah, ini kita kali pertama langsung membawa Mbak Stephanie Kurniadi. Juga acara ini dilakukan streaming ke Facebook Wanita Wirausaha Femina. Sudah follow teman-teman bisnis? Nah, oke. Apakah ada resolusi bisnis tertentu yang ingin dicapai tahun ini? Boleh langsung tulis di kolom komen. Tria penasaran banget, lagi pengen mencapai apa nih di bisnisnya, atau boleh banget tulis di kolom komen bisnisnya apa, dari kota mana, oke? Nah, atau langsung tulis pertanyaannya, akan dicatat langsung oleh ibu produser dan akan Tria tanyakan ke Foodies di akhir acara ya. Jadi bersabar, pokoknya semua pertanyaan akan Tria kumpulkan di akhir, tapi dicatat kok ya, don't worry ya. Siang ini ya, kembali Tria sampaikan kita bakal ngobrolin soal tren bisnis kuliner 2022. Untuk ngulik lebih jauh apa aja sih tren yang kira-kira bakal meledak, yang bakal hits, dan sebagai pebisnis kita perlu bersiap apa nih untuk memanfaatkan momentum. Siang ini kita akan ngobrol langsung dengan Mbak Stephanie Kurniadi, COO dari Foodies ya. Foodies adalah the first F&B edutech in Indonesia. Oke, Foodies sebagai pusat pembelajaran bisnis kuliner terlengkap dan terpercaya, tentu sudah punya proyeksi nih ya untuk bisnis F&B 2022, tentu dari hasil pengamatan dan pembelajaran mereka. Saya ingin invite dulu Foodies yang diwakili oleh Mbak Stephanie Kurniadi, oke? Ya. Nah, Mbak Stephanie sudah banyak banget, tadi ada beberapa teman sudah bertanya. Nah, langsung aja, bisnis kuliner sendiri tahun 2022 bakal ada pergeseran apa nggak sih, sudah menurut pengalaman Foodies? Apa nih nampaknya pergeseran yang akan terjadi nih? Kalaupun bergeser, berubah, mengarahnya kemana Mbak nih menurut Foodies? Silakan. Oke, selamat sore ya teman-teman OneWear semua. Kita ketemu lagi ya di awal tahun spesial nih. Dari pertanyaan yang Mbak Tria juga benar-benar menginspirasi ya, karena memang kalau biasanya teman-teman pengusaha kan kalau di awal tahun memang mikirin tahun ini kita mau nyusun strategi apa ya supaya kita tahun ini memang bisa bisnisnya lebih baik ya, juga dibandingin tahun kemarin. Nah, sebenarnya momen di awal tahun 2022 ini tuh unik ya teman-teman OneWear. Jadi kalau di awal 2020 dulu tentunya kita masih tenang-tenang aja dulu ya. Kemudian di tahun 2021 awal itu semuanya juga kondisinya beda banget. Dan kali ini ya di tahun 2022 ini sebenarnya memang situasinya unik gitu ya. Baru pernah nih kita ngerasain setelah 2 tahun ya, market kita punya kebiasaan yang berbeda, kemudian akhirnya kembali ke dunia luar lagi. Nah, sebenarnya kalau di bisnis kuliner pastinya banyak ya dampaknya, di mana teman-teman juga harus mulai punya program-program yang bisa mengakomodir ya keinginannya customer-customer kita nih, yang memang mereka lagi senang-senangnya mulai keluar lagi ya, aktivitas di luar juga. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa mikirin korelasinya ke bisnis kita secara khusus tuh seperti apa, karena kan mungkin bisnisnya teman-teman beda-beda ya. Ada yang 100% online, ada yang mungkin dulunya offline tapi selama 2 tahun online gitu ya.
Nah, di 2022 ini banyak yang serupa ya dengan 2021, tapi banyak juga ide-ide menarik sebenarnya yang berbeda yang bisa kita manfaatin. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yes, nah selama pandemi ini kan bisnis kuliner tadi seperti yang saya singgung di acara, di awal acara, rame banget. Semuanya buka bisnis makanan ya. Jadi pokoknya modal aku suka makan, aku jago makan, aku belajar chef deh, aku jualan. Jadi ini banyak banget ya, banyak banget bisnis online kuliner bermunculan karena pandemi ya, karena all of the sudden gitu opportunity-nya ada. Apalagi misalnya kan kalau kemarin tuh kayaknya karena tipe-tipe makanan yang mager ya, yang kayak snack-snack atau donuts gitu, roti itu booming banget karena kayaknya makanan mager di rumah gitu ya, untuk konsumen. Nah, kalau untuk tahun ini akan tetap bermunculan nggak sih bisnis online? Pandemi memang belum berakhir ya. Apakah mungkin gara-gara mereka memang karena ini efisien juga deh, save cost gitu. Kayaknya orang bakal tetap bisnis online bakal terus berkembang nih Mbak. Bener banget sih, kayaknya kalau kita lihat teman-teman kita di WA, tiba-tiba semua jadi pebisnis kuliner ya. Profile pic sama statusnya tuh tiba-tiba jualan makanan semua gitu. Ya itu wajar sekali sih, karena memang dari data juga ya. Kebetulan di awal tahun ini Foodies baru menerbitkan data research yang masih fresh from the oven gitu. Bener-bener data-datanya juga banyak, termasuk memberitahukan bahwa di 2 tahun terakhir ini pertumbuhan dari bisnis kuliner, terutama di media online ya, itu memang signifikan tinggi banget. Jadi di masa pandemi itu bukannya orang nggak beli makanan, tapi mereka tuh hanya pindah channel ya. Menjawab pertanyaan Mbak Tria tadi, apakah online ini akan terus? Jawabannya pasti, karena mereka itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi pasar terbesarnya di bisnis kuliner di Indonesia itu kan ada 2 ya saat ini, yaitu mereka di generasi milenial yang usia paling seniornya tuh di 44 sampai 45 tahun ya, sama di generasi bawahnya itu adalah generasi Gen Z ya, yang mereka juga udah masuk ke usia produktif, jadi banyak yang juga sudah bekerja, jadi daya belinya juga udah bagus. Nah, 2 generasi ini memang attachment sama online-nya kan sudah sangat kuat gitu, didorong dengan selama 2 tahun terakhir makin kuat lagi karena ada jumlah jam ya kita terattach dengan screen itu selama masa pandemi itu bertambah ya. Satu hari itu kalau nggak salah 6 sampai 8 jam ya mereka terattach dengan screen. Nah, sebenarnya karena sudah menjadi ya 8 jam ya. Ya. Karena sudah menjadi kebiasaan, jadi ini menjadi peluang ya buat kita pebisnis kuliner kalau memanfaatkan media online itu juga lebih low cost, kita juga peluangnya juga lebih banyak, dan sampai di tahun 2022 ini juga pasti masih akan ke arah sana. Tapi uniknya banyak juga di community foodies ya yang cerita, wah ternyata gara-gara mulai banyak offline yang buka gitu ya, kafe, tempat makan dan segala macam, banyak juga mereka yang berbisnis online nih sedikit terganggu gitu ya, sedikit terganggu, sedikit goyang, tergantung dari produk kita. Karena banyak juga sudah mulai customer-customer itu yang mulai, kan kalau di dalam satu hari customer kita misalnya cuma punya uang 100.000 nih untuk mereka belanjain. Dulu waktu mereka purely ada di rumah, pasti 100.000 itu mereka belanjakan via online. Tapi sekarang karena mereka udah mulai pergi ketemu teman gitu ya, atau mulai juga ada kampus-kampus yang sudah masuk, akhirnya 100.000 itu pasti akan mulai terbagi lagi. Ada yang tetap mereka belanjakan secara online, tapi ada juga yang mulai mereka belanjakan physically ya, misalnya datang ke coffee shop atau memang mereka jajan weekend pergi gitu. Jadi mulai kembali seperti dulu, tapi prediksi saya sih online akan tetap kuat ya, dan kalau kita terus menjaga sales channel online kita itu akan terus bertumbuh. Tuh, jaga terus channel-channel online kalian teman-teman wanita wirausaha femina. Tapi bener ya Mbak, 6 sampai 8 jam. Karena kalau dulu tuh kita megang handphone hanya buat bekerja atau komunikasi misalnya dengan keluarga, sekarang untuk entertainment, termasuk tadi lifestyle. TV-nya aja jarang ditonton kayaknya sekarang ya. Iya. Nah,
Jadi tapi teman-teman juga tadi yang ngambil kemungkinan boleh ditabung dikit-dikit hasil dari cuan online-nya untuk mulai buka gerai kecil-kecil gitu ya. Nah itu juga bisa tuh, karena pelan-pelan orang Jakarta apalagi kalau dibuka di kota-kota besar tuh kayaknya tuh ya, kalau makan juga it's part of the hidup kita gitu ya. Kita pengen lihat suasana gitu, kita pengen lihat orang, so bisa mulai nih invest juga di tempat-tempat fisik. Nah pertanyaan aku selanjutnya nih juga tadi hubungannya dengan tempat fisik, tapi ini nggak serta merta tempat fisiknya. Ghost kitchen, nah ghost kitchen ini kan atau apa istilahnya penyedia ya, banyak banget kemarin, nggak banyak sih, tapi maksudnya memang beberapa mereka yang punya capital besar mereka bisa membuka gitu jasa penyedia dapur virtual ya atau ghost kitchen. Nah nah itu tadi bahwa bisnis delivery juga makin marak ya, semua berbasis online. Mbak Stephanie makin kesini terus mendengar nggak sih muncul lagi ada baru brand ghost kitchen lagi, muncul lagi ada lagi. Ternyata atau dulu cuma yang kayak pemain besar gitu sekarang ya, tapi sekarang mungkin udah oportunistis gitu ya, oportunis orang-orang punya lahan. Nah kita bikin aja ya walaupun cuma untuk beberapa brand. Ada nggak sih Mbak kayak gitu-gitu untuk kita di ranah ghost kitchen ini untuk kedepannya? Iya, ya. Jadi sebenarnya waktu sebelum pandemik ya, kalau di luar negeri, ghost kitchen itu, konsep dari ghost kitchen itu sudah lama ya, sebelum pandemik itu di luar negeri sudah lama. Tapi sebenarnya di Indonesia ini makin teradopsi dengan cepat itu gara-gara memang situasi pandemi kemarin. Nah, sebenarnya menariknya nih teman-teman OneWare, kalau ngomongin tentang konsep ghost kitchen, sebenarnya kita bisa melihat peluang ini tuh dari banyak angle. Satu itu kan yang paling basic nih ya, kalau kita berbisnis kuliner, kemudian kita menggunakan model bisnis ghost kitchen ini jadi model bisnisnya kita. Contohnya misalnya, dan ini jumlahnya banyak banget Mbak Tria, sekarang community-nya foodies itu kalau lagi ngumpul ya, baik itu offline atau online, kayaknya sih mungkin 70-80% itu mereka model bisnisnya ghost kitchen. Karena memang sangat mudah untuk di penetrate ya, artinya kalau mau mulai bisnis kuliner dari dapur rumah atau dari dapur kosan dengan model ghost kitchen kan sangat mungkin gitu. Jadi memang pelaku-pelaku usaha yang awal tuh banyak banget yang mengadopsi ghost kitchen ini, karena kan jualannya hanya lewat online ya. Jadi nggak harus ada biaya sewa tempat, kemudian juga biaya operasional ya, kalau ada orang yang datang ke restoran kita kan modalnya lebih besar ya, harus dekorasi, harus beli kursi, harus ada karyawan yang standby menangani order dan lain-lain. Jadi model bisnis ghost kitchen ini memang penetrasinya tambah banyak, dan kalau misalnya dari sisi kita pelaku bisnis, kita bisa menggunakan model bisnis itu untuk lebih cepat memulai dengan modal yang rendah, karena kan kuncinya kita memvalidasi dulu ya produk yang mau kita jual ya, rasanya gimana, brandingnya gimana, harganya gimana. Nah, ghost kitchen ini adalah model yang sangat cocok. Jadi jumlahnya pun banyak yang mengadopsi model ini. Nah, kalau dari angle yang lain itu juga banyak banget pengembangannya. Contoh zaman sekarang yang kedua ya, itu dari sisi ghost kitchen ini sebagai platform atau si propertinya. Jadi apalagi nih teman-teman yang adanya di Jabodetabek atau kota-kota besar di Indonesia tuh mostly udah pada ada. Jadi banyak nih satu ruko atau satu rumah besar. Nah, di situ itu menjadi brand ghost kitchen. Di dalamnya bisnis-bisnis kuliner yang kecil-kecil itu boleh menyewa di sana gitu. Jadi itu juga solusi banget. Karena kalau saya nih harus nyewa di Kelapa Gading, nyewa propertinya satu sendiri sewa gitu. Nah itu kan nilainya tinggi banget ya. Kadang-kadang harus di awal selama 5 tahun harus bayar dulu. Nah karena konsep ghost kitchen ini juga mulai banyak usaha-usaha yang menyewakan dalam tanda kutip itu seperti lapak kecil-kecil tapi di lokasi yang strategis-strategis. Akhirnya banyak bisnis kuliner yang bisa buka juga di Kelapa Gading, buka di Sudirman, buka di Meruya dan lain-lain, tapi dengan nilai sewa yang kecil banget dan bisa bayarnya bulanan. Nah itu juga mulai banyak, sehingga kalau kita pengen buka cabang nih 20 gitu ya di satu kota Jakarta, nah daripada cari lokasinya satu-satu, nyewanya sendiri gitu ya, sebaiknya cari brand ghost kitchen ya, supaya kita bisa nyewanya di tempatnya mereka. Sama yang ketiga, angle satunya lagi adalah
kalau kitanya mau bisnisnya skalanya lebih besar, kita bisa buka cabangnya itu bukan hanya satu brand, tapi di dalam brand atau bisnis Ghost Kitchen kita, misalnya kita udah punya nih 5 brand milik kita sendiri, yang isinya itu sebenarnya menjual makanan-makanan yang paling tinggi dicari orang di online delivery. Kemudian kita buka nggak hanya di satu daerah aja, tapi kita buka misalnya di Jakarta kita buka 5 sampai 10 lokasi, tapi sekali buka tuh bukan cuma satu brand, tapi sampai 5 brand. Ya mungkin kalau teman-teman aware yang salah satu yang menggunakan model bisnis ini dan udah persebarannya luas banget, misalnya ada Hangry ya. Nah itu dia juga menggunakan model bisnis Ghost Kitchen. Jadi sebenarnya konsep Ghost Kitchen ini diimplementasinya juga bisa banyak dari berbagai sisi. Dan tentunya 2022 akan makin banyak yang mengadopsi dan memanfaatkan konsep bisnis ini. Iya, iya. Nah, dari komunitas foodie sendiri itu memang benar banyak sekali memang akhirnya yang ikutan membuka bisnisnya diperbantukan oleh Ghost Kitchen. Ini banyak sekali brand-brand baru ya, Mbak ya? Ya, karena memang keunggulannya adalah bisa mulai bisnis lebih cepat dan juga modalnya lebih rendah ya kalau kita menggunakan model Ghost Kitchen ini. Oh, oke, oke. Nah, jadi sahabat One Weird, jadi mungkin ya kalau sama ini kita aja bisa dengar tadi yang besar ya, jadi kayak si Hungry itu, Ghost Kitchen, mungkin ada beberapa yang kecil-kecil bisa mulai dicari-cari, karena memang ternyata paling penting adalah ketika konsumen, calon konsumen membuka handphonenya, kita harus menjadikan kayak dambaan semua pebisnis ya, Mbak Stephanie, ketika brandnya itu muncul di distance ya, dalam distance terdekat yang di mana konsumen itu berada. Sementara konsumen ada di mana-mana gitu ya. Jadi pasti banyak banget yang langsung mau mencolok, berupaya memunculkan brandnya di mungkin 10 besar, 5 besar gitu ya. Itu udah keren banget tuh. Bahkan mungkin kita juga nggak pernah ngeliat toko fisiknya ini brand apa ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di delivery tuh brandnya ada terus, tapi secara fisik kita nggak pernah. Mungkin dia adanya di Ghost Kitchen ya, bersembunyi di Ghost Kitchen tuh ya Pak teman-teman. Bagi yang berarti tadi opportunity-nya ada, yang punya lahan, punya modal, cobalah Ghost Kitchen, nggak perlu gede-gede, hanya buka mungkin beberapa lapak. Atau juga teman-teman pebisnis yang tadi ragu, aduh kayaknya untuk rumah saya nggak bisa untuk kapasitas produksi gitu ya, untuk skala produksi, apalagi misalnya kayak mau memperbesar volumenya. Nah itu bisa dicoba di Ghost Kitchen. Karena juga kadang Mbak kalau misalnya ada orang berbisnis di rumah, kadang mereka juga mungkin ada merasa tidak nyaman ketika ada misalnya karyawan datang ke rumah ya. Nah kalau di Ghost Kitchen ini kan kayak pergi ke kantor ya, kayak pergi ke restoran kecil, jadi karyawan bisa langsung bekerja di situ. Nah, oke. Kembali lagi tadi ada Mbak Stephanie bilang ada beberapa makanan-makanan yang memang lagi hit dan ini hits orang-orang pada jualan di Ghost Kitchen. Sepanjang tahun 2021 kan banyak banget yang viral ya, namanya juga serba digital, semuanya kayak viral, itu semua dari depan layar smartphone kita. Ada dimsum, ada toast ya, and sandwich, misalnya kayak janji jiwa, misalnya tiba-tiba bikin jiwa toast, nah banyak banget, dan toast lainnya. Ada juga sandwich, lalu soft cookies ala Amerika ya, soft cookies itu banyak banget, karena juga banyak orang kayaknya soft cookies tuh banyak dilakonin sama baker rumahan, karena itu kayaknya comfort food banget dan mudah diproduksi gitu ya, kayak cemilan anak, cemilan keluarga gitu ya. Soft cookies in banget, banyak yang terjun ke situ. Tahu crispy, lalu ada sei sapi, dessert jadi box. lapar ya. Aku kelewatan nggak tuh yang lagi viral tuh, dessert box, tentunya juga croffle. Nah 2002 ini Mbak Stephanie ada mulai dengar-dengar nggak sih ini ada jenis makanan atau minuman tertentu yang kayaknya wah akan punya peluang manis nih di 2022, atau mungkin tiba-tiba tahu crispy bersilangan dengan croffle, atau gimana, kan sekarang suka banyak makanan hibrida baru ya Mbak, silakan. Atau mungkin yang itu bakal masih booming, bakal umurnya masih panjang, silakan. Iya, kalau tren kuliner sekarang tuh memang tidak diduga ya, tiba-tiba gitu ya. Tergantung influencernya nih lagi ngeliput apa gitu ya. Nah sebenarnya kemarin ya menariknya itu dari hasil research ya yang baru diterbitin juga sama Foodies. Jadi kita respondennya itu milenial dan Gen Z.
mereka itu di pembelian produk secara online ya, ini menurut saya good news sih, good news buat pelaku usaha, good news juga buat customer gitu ya. Ternyata makanan yang paling banyak mereka cari dan konsumsi itu masih adalah comfort food ya, atau sebenarnya itu makanan Indonesia gitu. Jadi teman-teman nih buat yang mungkin resource-nya nggak terlalu banyak gitu ya, wah apa sih produk yang paling banyak orang beli gitu ya, dan nggak usah susah-susah mengedukasi orang untuk mencoba produk kita, tapi kalau buka meja di depan jalanan tuh ada yang beli gitu ya, ya itu masih Indonesian food ya, karena mungkin dari Senin sampai Minggu orang-orang Indonesia tuh makannya itu aja gitu kan, kadang-kadang digilir aja gitu ya, kadang dari perayam-ayaman gitu kan, kemudian ke soto-sotoan, ke sate-satean, ya itu satu ya, ternyata di 2022 ini comfort food yang orang memang suka makanan Indonesia itu masih berpeluang dan berpotensi ya, karena itu memang dia kebiasaan ya comfort foodnya orang Indonesia. Nah kemudian yang kedua itu kata kuncinya adalah healthy choices ya, jadi bukan healthy food. Kalau kita ngomongin healthy food itu mungkin marketnya niche banget ya. Mungkin akan di Indonesia selama masa pandemik marketnya bertumbuh seperti dari luar negeri juga ya. Kalau mereka sudah signifikan pertumbuhannya jauh lebih pesat dibanding di Indonesia. Tapi yang namanya healthy choices ini bisa berpeluang meningkatkan penjualannya teman-teman. Contohnya misalnya selama ini jualnya rice bowl ya. Nah, mulai dikasih healthy choices ya, seperti kalau mereka mau pilih nasinya dari nasi putih menjadi nasi merah, nah mereka harus tambah Rp3.000 misalnya. Nah, sebenarnya healthy choices ini bisa menjadi strategi teman-teman buat naikin penjualan juga. Jadi selama ini jualan minuman, tapi nggak ada sugarnya, nah itu bisa menjadi healthy choices juga. Macam-macam. Tanpa harus menanggalkan identitas, misalnya brand dia jualan nasi campur, tiba-tiba dia jualan salad gitu. Jadi sebetulnya nasi campur bisa healthy ya. Ya, karena healthy food itu tetap marketnya masih niche ya. Artinya apalagi kalau teman-teman bukan di kota besar ya, mungkin agak susah untuk mencari market healthy food, walaupun itu terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Tapi di tahun ini sebenarnya di 2 tahun ke belakang itu kan kalau di US ya, terutama yang namanya vegan, kemudian juga KFC ya, Burger King, semuanya mengeluarkan vegan meat ya kan. Nah itu sebenarnya memang trennya ke arah sana. Makanya salah satu cara kita untuk mengadopsi sebenarnya adalah mengakomodir juga masyarakat yang mulai memiliki kebiasaan lebih sehat ya, bukan 100% sehat, dengan kita punya pilihan-pilihan tadi, healthy choices ya, healthy options untuk produk-produk yang memang saat ini kita sudah punya ya. Misalnya teman-teman tadi kan banyak ya di teman-teman OneWear banyak banget yang bisnisnya bakery. Mungkin kita bisa keluarin varian yang pakai gula merah misalnya atau less sugar ya kan. Nah itu malahan bisa naikin penjualan ya, karena biasanya terasosiasi juga dengan harga yang sedikit lebih mahal. Gitu. Sama ada satu lagi sih, yang ketiga itu sebenarnya jangan lupa potensi dari produk-produk yang sifatnya convenient ya. Convenient tuh artinya memudahkan. Jadi kalau di Indonesia ini terutama gara-gara masa pandemik ya, teman-teman sebenarnya bisa mengemas produknya teman-teman ini walaupun di awalnya jualnya main course ya, makanan-makanan yang berat. Nah, kita sebenarnya punya produk-produk apa sih yang bisa mengakomodir convenient. Artinya kalau mereka jam 10 pagi itu pengen beli makanan, nah kita punya nggak produk untuk jam 10 pagi, jam 3 sore, jam 8 malam, jam 9 malam ya. Nah itu adalah korelasi antara kebiasaan customer-customer kita pada saat beli makanan lewat online itu tidak selalu di jam-jam makan siang atau makan malam saja. Malah di online delivery salah satu yang peak ya, artinya trafficnya cukup tinggi itu di jam 9 malam ke atas. Nah itu cukup kaget ya, kayaknya pada jajan martabak di jam segitu ya. Nah sebenarnya produk-produk tuh yang bisa mendorong ya, men-trigger awalnya mereka nggak ada keinginan untuk makan makan dan minum gitu, tapi karena kita punya produk-produk yang entertaining, kemudian menggugah selera ya. Mereka lagi lihat-lihat Instagram atau TikTok, kayaknya lucu juga ya kalau sekarang pengen minum Earl Grey tea nih, karena dia lihat apa namanya ada
barista yang nge-shake teh dingin gitu ya, misalnya di Instagram. Nah, itu terdorong orang untuk membeli satu produk karena gimmick-gimmick yang kita kasih di social media. Jadi mungkin 3 itu sih highlight untuk di 2022 ya, Matria. Ya, itu ya. Jadi sebetulnya tanpa kita harus membuat brand baru gitu ya. Kita terlalu terburu-buru. Benar, ya. Brand kita sendiri bisa banget dilabarin potensinya ya. Tadi nggak juga misalnya kalau kita mau ikutan nyemplung healthy food, apalagi kalau tadi misalnya mungkin teman-teman bahkan mungkin Jakarta ya, itu masih pasar juga yang hanya di beberapa mungkin di Jakarta Selatan gitu ya. Nah, teman-teman juga tadi tuh bisa ikutan mengcater orang-orang yang mulai beralih mencari makanan yang lebih sehat, lokal, dengan mengulik menu existingnya. Atau bahkan juga tadi misalnya mengakomodir convenience-nya orang-orang. Jadi misalnya behavior konsumennya mulai senang sarapan. Nah, kenapa coba jam operasionalnya muncul gitu ya. Padahal misalnya kalau kita karena kalau kita buka di delivery itu ya, ini balik-balik lagi delivery ya gitu. Kalau pilihan pagi dan pilihan malam sekali itu terbatas banget ya. So itu mungkin the time to shine ya. Mungkin kalau malam-malam mungkin jadi justru pesaingnya lagi sedikit, lagi tidur. Pesaingnya lagi dikit. Kan? Pesaingnya lagi pada tidur. Nah, coba itu di situ bisa lebih teman-teman bisa mengambil ceruk di situ dan perkuat brandingnya, dan supaya orang-orang bisa makin tahu bahwa wah ini adalah makanan berkualitas enak yang bisa saya coba nih malam-malamnya gitu. Bener kan Mbak? Karena kalau kita malam itu kurang opsi jajan ya, kecuali martabak saja. Nah, ya, gitu. Apalagi kalau kayak saya tuh 24 jam pengen makannya ya gitu. Teman-teman nggak pengen mengakomodir ya penikmat makanan 24 jam gitu. Nah, ini nextnya nih, tadi juga soal bisnis minuman. Tahun lalu tuh ada of course kopi ya, boba-bobaan ya, boba-bobaan masih aja merajai. Nah, kalau tahun ini apakah bisnis minuman seperti itu bakal terus bakal terus oke nggak? Apa namanya, peluangnya di tahun ini, atau mungkin kemarin tuh bahkan juga ada yang baru tuh ada grupnya Dung dia bikinnya brandnya kok teh tarik. Nah, juga kopi ala kopi ini saya bukan beriklan ya, karena kemarin baru ngerasain kopi ala Singapura / teh tarik. Nah, gimana Mbak, maka minuman opportunity tahun ini nih proyeksinya dari Foodies? Sebenarnya kalau minuman itu satu kategori yang terus bagus ya. Kenapa? Karena kita punya benchmark tuh banyak banget. Contoh kalau kita ke Taiwan ya, kemarin saya terakhir ke Taiwan itu sebelum pandemi. Jadi di Taiwan itu mungkin setiap kita jalan 5 langkah gitu ya, itu ada toko minuman gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia itu minuman itu bukan sesuatu yang tren, tapi kebetulan baru mulai industrinya terbangun. Jadi bukannya ini tren-trenan, kalau tren-trenan kan biasanya naik, habis itu turun gitu kan. Nah, tapi di Indonesia itu selama 3-4 tahun terakhir yang dimana banyak banget brand-brand minuman muncul. Nah, itu sebenarnya di Indonesia itu baru memulai yang namanya industri minuman. Karena kalau kita terutama Asia, orang-orang Asia itu memang jauh lebih kebiasaan minum untuk hiburannya itu tuh lebih ada ya, karena memang culture kan, orang Indonesia kan ataupun orang Asia itu dari dulu minum teh ya, punya kebiasaan minum teh, kemudian punya kebiasaan minum kopi juga. Jadi di situ yang memang ada hubungannya dengan kenapa di Asia itu industri minuman itu tumbuh. Kalau melihat di Taiwan aja yang jumlah populasinya sedikit, itu jumlah pemain dan brand dan toko minumannya itu banyak banget dan rata-rata punya customer gitu ya. Jadi enggak yang muncul habis itu menghilang gitu ya, tapi memang mereka brand-brandnya bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu, tahunan ya, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun gitu. Nah, di Indonesia sendiri kenapa kita lihat beberapa tahun terakhir banyak brand yang muncul, karena memang baru mulai industrinya bertumbuh.
Nah, sebenarnya potensinya akan tambah besar karena dibandingin jumlah populasi di Indonesia itu masih terkategori sedikit gitu ya dibandingkan jumlah orang-orangnya ya, calon customernya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat nih dan nyocokin gitu ya ke potensi kita sendiri, paling oke itu kita melihat secara geografis. Karena kalau misalnya nih di Jakarta aja gitu ya, di Jakarta aja kalau misalnya mau kita mapping, mungkin kalau kita masuk ke mall, oke, pemainnya sudah banyak. Tapi bisa jadi di satu komplek tertentu ya, atau di satu area tertentu, dan pastinya kalau kita makin melebar ke samping gitu ya, ke suburban, ke kota-kota di satelit dari kota-kota besar. Nah, itu teman-teman bisa cek sendiri di lingkungan masing-masing ya. Nah, ini peluangnya sejauh mana nih, sudah seberapa banyak pemainnya gitu ya. Dan yang menjadi kunci sebenarnya adalah si pelaku bisnisnya. Jadi di sini kalau ada teman-teman yang memang berbisnis minuman gitu ya, satu tren itu bisa jadi industri yang kuat atau satu tren itu pada akhirnya turun, tergantung dari pelaku usahanya juga, apakah terus melakukan inovasi, karena nggak ada bisnis yang tidak membutuhkan inovasi ya. Kita booming nih di awal, tapi kalau kita mau mempertahankan itu bertahun-tahun, pasti harus melakukan inovasi. Kita bisa lihat brand-brand nasional, brand multinasional, semua melakukan hal yang sama ya. Mungkin kita tahu lah, bisa kita jadiin case study juga, salah satu brand minuman ya, mungkin nggak usah nyebut merek, berwarna ungu gitu ya. Mereka itu sudah ada di Indonesia kan udah cukup lama, bahkan sebelum tren minuman itu berlangsung. Tapi dengan banyak inovasi yang dilakukan ya pada akhirnya bisnisnya juga bisa bertahan gitu. Jadi highlight buat yang memang berada di bisnis minuman ya, di tahun ini potensinya masih akan terus ada ya. Marketnya juga akan terus bertumbuh karena anak-anak Gen Z itu jumlahnya kalau di populasi di Indonesia itu kan piramida ya. Jadi semakin muda usianya tuh jumlahnya semakin banyak. Apalagi kalau market minuman dari umur 12, 13, 14 itu udah bisa dijadiin market yang produktif ya untuk produk minuman. Tapi kuncinya tadi, sejauh mana kita memang terus melakukan inovasi ya dalam 1 tahun untuk membuat market itu nggak boring dan terus brand kita bisa menjadi relevan. Nah, ya itu ya. Pokoknya harus supaya tetap relevan ya. Pokoknya masa boleh berganti, tapi gimana brand kita kayak brand ungu itu tadi. Mungkin bisa orang bilang, oh itu the benefit of being first. Gak juga gitu kan. Karena sekarang mereka terus melakukan inovasi dan bahkan terdepan. Dan kalau kita kesana selalu banyak antrinya. Kalau teman-teman udah tahu itu brandnya apa. Nah, ngobrol soal relevan, gimana sih kita ngembangin produk, Mbak Stephanie? Apa perlu diperhatikan, kita kan pengen mencoba inovatif nih gitu. Apa sih supaya kita tidak berlari jauh gitu dari brand kita, menambahkan identitas brand kita. Atau misalnya memang ya, kecuali memang brand itu pengen dikenal sebagai palu gada ya, ini lagi tren, ini ada aku ada, itu ada aku ada, aku bisa kayak dia bisa produksi apapun gitu. Misalkan ada beberapa brand tetap dia pengen konsisten dengan sebagaimana orang-orang itu pengen mengenal dia seperti apa gitu. Nah, gimana sih kuncinya berinovasi tapi tanpa terlalu lari terlalu jauh sehingga orang itu penikmatnya ya seperti kayak kehilangan identitas dari brand yang dicintainya itu. Ya, ya. Jadi sebenarnya rekomen banget ya buat teman-teman Wonder yang mungkin belum sempat mengonsepkan si bisnisnya terlalu dalam gitu ya, sebaiknya dilakukan gitu, karena kalau kita membangun brand itu si strategi brand dan strategi bisnis kita itu sangat perlu untuk kuat dulu. Artinya misalnya nih kita mau bikin bisnis atau brand, nah sebenarnya target market kita yang kita pilih siapa, kemudian positioning kita apa. Nah sebenarnya itu harus ditentuin dulu. Jadi nggak rekomen nih kalau teman-teman itu palu gada gitu ya, karena customer itu jadi susah gitu mengingat brandnya teman-teman ini sebenarnya kuatnya di mana sih gitu. Saya harus datang ke sana atau saya harus mencari brand itu tuh jika apa, nah itu nggak kuat. Kalaupun mau mengadopsi banyak banget tren, bahkan itu pun harus ada kata kuncinya. Contoh ya, contoh nih, ya soalnya suka banyak ketemu juga ya teman-teman yang berbisnisnya tipenya seperti ini. Jadi contoh kata kuncinya ini sebenarnya healthy food.
tapi jual semua atau jual banyak hal gitu ya, jual donat sehat, jual minuman sehat, jual madu gitu ya. Nah, seperti itu pun harus kita bangun positioning, kata kunci dan brandnya. Contohnya mendingan kita bikin aja, misalnya Tria Organic Store gitu ya. Nah itu kan brandnya ya. Jadi kita tetap harus punya brand, kemudian kita harus punya positioningnya apa. Berarti positioningnya adalah pokoknya kalau nyari makanan atau cemilan sehat ke toko ini aja gitu. Nah itu positioning. Tapi si positioning ini dan brand kan tidak selalu harus bentuknya toko ya. Tapi mostly mengadopsi kalau bisnis kuliner itu ya bentuknya adalah kategori produk yang memang kita jual. Apakah rice bowl, apakah dessert house, atau misalnya coffee shop. Nah, itu harus kita tentuin dulu nih, kita pengen kategorinya apa, dan kita pengen bertarung di mana, sehingga brand kita dibangun di sana. Nah, yang namanya ngadopsi tren itu harus dilakukan ya, karena tren itu kan macam-macam. Ada tren konten ya, kadang-kadang suka kecampur-campur juga ya, layangan putus tuh ya, itu tren yang perlu kita ikuti ya, supaya narik perhatian, tapi itu kan konten, bukan produk. Tapi ada juga misalnya tren produk nih, misalnya kayak kemarin ya, Kroffel gitu ya, itu tren produk. Nah, kalau kita sudah punya strategi yang kuat ya, yang firm gitu, artinya kan kita punya target market, kita punya kategori kita punya positioning. Nah, kalau ada tren, tentu saja itu harus difilter ya. Jadi, tren ini tuh sesuai nggak sama positioning saya, ya kan? Tren ini sesuai nggak dengan target market saya? Nggak ada gunanya juga kita ngadopsi tren tapi nggak sesuai sama target market, malah nanti ngerusak brand kita gitu ya, makin ini jual apa sih gitu ya, semuanya dijual gitu. Nah, mengadopsi tren itu harus memperkuat strateginya kita, justru strategi target market kita semakin kuat, positioning, kemudian kategorinya juga semakin menjadi top of mind di kategori itu. Jadi ada tren, tetap kita harus filter. Nah, pada saat kita filter ini, itu banyak cara-caranya juga. Bisa jadi kita twist gitu ya. Contoh, misalnya kita itu sebenarnya target marketnya size-nya A gitu kan. Ini contoh aja ya. Kemudian tren mie instan kekinian gitu. Nah, kalau kita target marketnya A, terus trennya mie instan kekinian, reaksi target market saya kalau dikasih mie instan itu gimana ya, malah bisa nurunin brand saya nih nantinya. Tapi tren ini menarik ya. Nah, ada nggak twist-twist yang bisa kita lakukan? Misalnya si mie instannya kekinian ya, dikasih saus-saus aneh-aneh gitu ya, sambal matah apa segala macam. Contoh cara mentwistnya adalah misalnya si karbonya itu kita ganti dengan pasta organik, tapi saus-sausnya mengadopsi yang lagi kekinian-kekinian, misalnya mentai, tapi mentainya yang berkualitas dikasih telur-telur mutiara apa gitu ya. Nah itu contoh ya, mentwist, jadi mencocokkan dengan tetap kita mengadopsi atau riding the trend, tapi kita sesuaikan dengan strateginya kita. Tapi yang paling utama adalah kita harus punya strategi, jangan sampai malah bisnis kitanya tuh di drive sama tren gitu ya, karena kan kita pengennya bisnisnya jangka panjang, dan yang namanya aset terbesar kita berbisnis jangka panjang ya brand kita sendiri ya, dari mulai awareness sampai bagaimana orang mengenali brand kita, kemudian mereka loyal. Nah itulah yang harus terus dijaga gitu. Oke, menarik banget ya. Nah itu tadi balik lagi, gimana coba tadi supaya tadi kita misalnya punya produk, kita nggak cepet-cepet geser produk, seberapa lama kita mempertahankan misalnya menu inovatif itu di dalam list kita, gitu berapa lama ya, kita pasang? Ya. Nah, pada saat tergantung statusnya teman-teman nih. Kalau misalnya baru mulai ya bisnisnya. Kalau misalnya baru mulai bisnisnya, tentu kan sebelum mulai kita udah merancang ya. Oke, saya akan launching dengan susunan menu yang seperti ini nih. Misalnya kita bisnisnya rice bowl. Saya pertama kali ngeluarin 5 menu deh gitu ya. Nah, pada saat kita launching, kemudian kita ngejalanin bisnisnya, yang namanya tren penjualan tuh pasti terjadi di dalam bisnis kita ya. Nah, dari 5 menu nih yang awalnya kita launching. Nah, penjualan-penjualan terbaik gitu ya, produk-produk yang memang tervalidasi, orang suka, orang beli berulang. Nah, itu adalah produk-produk yang jangan di take out ya. Berarti ya itu produknya kita gitu. Mungkin recall deh salah satu brand pizza yang dari tahun 90-an gitu ya.
orang kalau datang ke sana ya makannya rasa yang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, itu adalah contoh menu yang jadi favorit atau andalannya si sebuah restoran atau bisnis kuliner kan. Nah, tapi sisanya nih, misalnya ada menu-menu yang jarang yang beli gitu ya. Ya, makanya di dalam 1 tahun di bisnis kuliner itu sangat disarankan punya agenda untuk launching produk itu minimal 3 sampai 5 kali ya per 2 bulan, per 3 bulan selalu launching produk. Nah, launching produk ini tujuannya banyak, membuat brand kita terus relevan ya kan, customer seneng gitu ya, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, membuat mereka recall juga gara-gara informasi produk baru. Iya, gue udah lama tuh nggak ke tempat itu gitu, walaupun bisa jadi pada saat dia datang itu dia beli menu yang favorit dia selama ini gitu ya, belum tentu beli produk barunya, tapi justru si produk baru ini punya fungsi untuk merecall dan membuat si brandnya itu terus relevan. Nah, setiap kali kita launching produk itu tergantung juga tujuan-tujuan kita, macam-macam juga. Misalnya kita pengen launching produk yang bisa meningkatkan average purchase. Nah, berarti launching produknya misalnya varian premium kayak tadi contohnya ya. Kemudian misalnya kita pengen launching produk supaya market baru itu datang. Jadi misalnya kita pengen orang-orang yang usianya lebih muda nih, umur 18, udah mulai bisa beli produk kita. Mungkin kita keluarin varian yang harganya sedikit lebih rendah gitu. Nah, jadi selama 1 tahun launching produk itu pun harus ada tujuannya gitu ya, supaya kita bisa ukur apakah si tujuan dari launching produknya itu nanti berhasil atau enggak gitu. Jadi disarankan selama 1 tahun itu harus justru punya agenda-agenda launching. Nah, di antara agenda-agenda launching itu kita bisa cocokin, ini produk ini lagi tren, kemudian sesuai dengan target market saya, positioning saya, kategori saya, kalau gitu saya akan launching produk yang lagi tren ini deh. Gitu. Jadi akan bisa benar-benar kita ukur ya launching produk itu dengan sales kita gitu. Oke, thank you banget Mbak Stephanie, sahabat Onewir Femina yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Sudah dicatat oleh operator dan saya masih ada pertanyaan Mas untuk Mbak Stephanie untuk menuju penutup. Tapi kita baca ya 1, 2 atau 3 pertanyaan dulu dari teman-teman ya. Nah, ini dari kue-kue cakes. Untuk kedepannya, kira-kira akan lebih tinggi demand untuk sweet atau savory atau pedas? Atau, dikasih atau lagi sama dia. Atau cold, seperti ice cream. Atau apa yang terakhir? Ice cream savory atau pedas? Sweet, savory, pedas, atau justru yang kayak es-esan gitu, cold, atau dessert. Nah, ini ada kalau pilihan konsumen ini kalau tahun 2022 ini ada mengalami seperti itu nggak sih Mbak? Lebih condong kemana? Ya, kalau saran saya sih kalau tadi dari kue-kue cake ya, kalau kita ada di setiap kategori, saran saya tetap sediakan semua pilihannya ya. Contoh ya, misalnya kita benchmark aja ke bakery-bakery ya, yang misalnya umurnya belasan puluhan tahun. Mereka sweet pasti punya, savory pasti punya gitu ya. Kalau pedas tergantung ya, kalau bakery mungkin tidak terlalu ya. Tapi misalnya kalau kita punya rice bowl gitu, kategorinya kita tawarin yang selera sweet, kita tawarin yang selera savory, kita tawarin yang selera pedas. Jadi tetap sih saran saya kita harus tetap memajukan semuanya. Nanti tinggal kita baca tren dari pembeliannya seperti apa. Karena menurut saya dari setiap brand itu punya perbedaannya masing-masing ya. Contoh, misalnya kita tahu nih ada brand di Jakarta ya, rice box, kemudian jagoannya adalah telur asin. Karena dia signature-nya adalah telur asin ya, mungkin itu kategorinya savory ya, tapi dia yang sweet toppingsnya dia tetap punya variannya juga, yang pedas juga dia tetap punya variannya juga. Atau misalnya nih tempat makan Jepang ya, nggak nyebut brand juga ya, yang udah dari tahun 90-an juga punya varian beef yang savory punya varian beef yang sweet punya gitu ya, yang pedas juga punya. Jadi di satu kelompok masyarakat pasti ada favoritnya masing-masing gitu. Nah,
Kalau dari sisi tren itu bisa dari dua opsi. Satu, sebenarnya tren itu tidak selalu kita itu ngikut ya. Jadi kadang-kadang nih apa yang saya observasi juga, karena mungkin saya berbisnis kuliner kan udah agak lama tuh, sebelum zaman Instagram, sebelum zaman TikTok gitu ya. Nah, zaman dulu itu orang cenderung punya keinginan untuk menciptakan tren. Tapi di zaman sekarang, gara-gara tren itu terlalu sering muncul ya, di IG, di TikTok, akhirnya orang tuh lupa kalau, oh iya ya, gue tuh juga bisa jadi trendsetter gitu ya, kenapa gue tuh ke bawah-bawah gitu ya, ngikutin tren gitu. Nah, mau ngingetin juga aja ke teman-teman ya, bahwa jangan pernah lupa bahwa tren itu tidak selalu terjadi dari kita ngikutin yang lagi rame. Tapi yuk kita tanya nih ke kreativitasnya kita sebagai pebisnis kuliner, keinginan ya, cita-cita, imajinasi, passion yang selama ini teman-teman pengen wujudin tuh di dalam produknya, nah dieksekusi aja. Karena kita itu juga sangat bisa banget untuk menjadi trendsetter. Dan yang namanya omset ya kadang-kadang tidak selalu berhubungan dengan tren. Misalnya nih kita punya bakery gitu ya, mungkin kue-kue cake, mungkin di cake gitu ya. Terus punya satu imajinasi, kita launching aja ke circle kita ya, ke database customer kita existing, dan buatlah tren kita sendiri di circle kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya potensi kita dapetin penjualan yang tinggi dan nggak diganggu-ganggu sama kompetitor itu jauh lebih besar dibandingkan misalnya, wah kita launching produk nih terus viral se-Indonesia, wah itu udah ya selamat deh, besok bakalan banyak yang akan jual juga produk yang kita jual. Ya. Tapi pengen kita punya produk unggulan kita sendiri, nggak usah viral jauh gede-gede deh, tapi ya orang kalau mau beli, orang tahu belinya ke saya, terus omset saya yang gede gitu kan ya. Nah itu sih mungkin masukannya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk varian rasa, rekomend semuanya tetap disediakan karena ada fansnya masing-masing. Terus kita selalu pantau customer karakteristiknya brand kita sendiri. Oh dari dulu nih memang sweet itu selalu jadi varian yang paling besar fansnya ya. Berarti mungkin di agenda 2022 itu kita harus punya agenda untuk launching yang varian sweet. Jadi kita bisa recall dan lihat di database masing-masing kita. Tuh, yes, tuh QQ Cakes ya. Panjang dan lebar dijawab oleh Mbak Stephanie. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi tadi hanya bisa memilih 2 lagi karena kata Ibu Produser waktunya sudah mau habis, Mbak Stephanie. Thank you banget. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya takut kesalip tren, bikinlah tren sendiri. Apalagi kalau brand udah gede, apa yang kita bikin jadi tren malah ditiru orang ya. So, sabarlah gitu ya teman-teman, kita akan menuju ke sana yang menjadi brand yang besar, yang penting konsisten. Nah dari Mom's Kitchen nih Mbak Stephanie, oh iya aku jangan lupa teman-teman kalau acara ini menarik banget, talk show-nya teman-teman bisa banget abis acara ini share juga di IG story teman-teman, karena ini akan disimpan di IG TV-nya One Wear Femina. Langsung aja naikin ke IG story dan share supaya sesama pebisnis teman-temannya di tag aja teman-teman pebisnis untuk langsung dengerin wejangan 2022 dari Mbak Stephanie. Lanjut, dari Mom's Kitchen. Kalau packaging ada tren khusus nggak Kak Stephanie? Monggo. Apa packagingnya? Yes. Packaging. Ada banget ya. Nah, nih buat teman-teman nih, catet banget ya. Karena di tahun 2021 orang udah punya kebiasaan buat belinya online. Nah, sejak saat itulah kemasan itu penting banget. Ya, ada 2 angle yang mau saya ceritain ya. Satu itu kan sebenarnya salah satu kata kunci ya kalau kita mau bikin sesuatu yang menarik untuk dibicarakan tentang brand kita sehingga brand kita banyak diomongin kan, jadi awareness-nya naik. Kalau awareness-nya naik pasti penjualannya juga terkorelasi ke penjualan. Nah kita itu perlu punya yang namanya wow effect. Nah wow effect ini bisa didapatkan dari banyak cara. Bisa dari produknya, bisa dari ukurannya ya, produknya aja elemennya banyak tuh, cara makannya, terus ukurannya, levelnya, penampilannya, macam-macam lah. Nah, salah satu wow effect yang bisa bantu kita di era online ini itu adalah kemasan. Nah, kemasan ini sekarang perannya besar. Ini baru dari sisi wow effect aja ya. Kalau misalnya kita produknya ya punya diferensiasi dari sisi produk kan wajib ya, dari sisi rasa ataupun ingredient dan lain-lain. Tapi kalau kita punya tambahan diferensiasi lagi dari sisi kemasan, itu tuh lebih mudah
terdorong untuk orang ngeviralin produk kita. Contoh-contohnya udah banyak banget, teman-teman bisa benchmark. Jadi ada salah satu brand burger, produknya itu kayak pizza. Jadi dia pakai cardboard ya. Jadi kalau misalnya beli burgernya 4 gitu ya, kemudian ada kentang gorengnya segala macam tuh orang terima kayak terima hadiah gitu ya. Terima cardboard box gitu, habis itu dibuka, wah pokoknya kayak vibe partinya dapat gitu. Padahal dia jual burger gitu. Banyak orang yang jual burger juga dengan kemasan yang biasa aja. Tapi kalau kita jual contohnya adalah burger tapi dengan kemasan yang luar biasa, peluang orang untuk ngeviralin tuh lebih besar. Karena kita sebagai konsumen biasa aja, tunggu difoto dulu gitu ya, di videoin dulu gitu. Apalagi kalau teman-teman budgetnya terbatas ya, biasanya kan salah satu strategi yang bisa digunakan kalau budgetnya terbatas, kita ngirimin produk ke nano influencer kan. Kalau ke nano influencer kan mungkin kita nggak bayar secara khusus, tapi kita kasih produk buat mereka. Nah, kalau wow effect dari sisi kemasannya itu ada, menarik, merekanya juga potensi untuk mau nge-review walaupun tidak dibayar itu juga lebih tinggi gitu. Nah, itu dari sisi fungsi wow effect ya. Nah, kedua itu kalau soal kemasan dari sisi fungsi tadi convenient. Contoh nih berhubungan dengan Ghost Kitchen dan online delivery juga ya. Misalnya teman-teman bisnisnya tuh sebenarnya fisiknya sederhana banget, kantin lah istilahnya ya. Nah, kalau misalnya kita jualan di online delivery, kantin, masih pakai bungkus yang coklat misalnya, atau enggak masih pakai bungkusnya kardus gitu ya, warna putih gitu. Nah, kemasan itu pada akhirnya akan membatasi kita ke segmen market kita. Nah, akhirnya orang-orang yang punya ekspektasi kan, kemasan-kemasan yang lebih bagus ya, kayak rice bowl yang udah bulat gitu ya, paper packaging seperti itu. Nah, orang-orang yang udah punya ekspektasi seperti itu jadinya nggak bisa beli produk kita karena kemasan kita itu masih kertas coklat kayak gitu. Nah, akhirnya kan kita jadi penjualannya terbatas karena customer yang itu nggak mau beli di tempat kita. Nah, opsinya kalau teman-teman merasa oh packaging harganya kan lumayan ya Mbak Steph. Nah, sebenarnya di online delivery itu bisa aja kita kasih opsi kemasan. Kan kadang-kadang ada ya plus 1.000 gitu ya, enggak plus 1.500. Nah, dengan memberi opsi itu, kita jadinya bisa melayani juga market yang pengen beli produk kita, tapi ragu karena kemasannya itu di bawah standar gitu ya. Tapi banyak kok customer yang juga mau membayar lebih untuk mendapatkan kemasan yang lebih proper gitu. Dengan kita punya opsi itu, akhirnya kan kita memperlebar market kita ya, gitu. Dan di situ sebenarnya kita juga bisa kasih opsi ke customer kita gitu, biarkan mereka yang juga memilih dan jangan ambil untung di kemasannya ya. Jadi ya kemasannya harga modal aja gitu, supaya kita lebih banyak lagi dapetin customer. Tapi intinya 2022 kemasan nggak boleh di bawah standar dan malah manfaatin biar kita itu bisa diomongin banyak orang. Dan sekarang itu banyak ya kemasan-kemasan yang nggak mahal tapi Instagramable dan TikTokable gitu. Bisa di research lagi dengan betul banget. Jadi kemasan itu juga bisa menjadi marketing tools yang menarik. Terima kasih banget Mbak Stephanie. Teman-teman jangan lupa lo follow foodies.id juga ada sekolah bisnis kulinernya, juga langsung ada CS yang bisa langsung tanya-tanya, dan kapan aja sih kelas-kelas foodies ini akan diselenggarakan, bisa langsung cek ke Instagramnya @foodies.id. Mbak Stephanie, terima kasih banget karena balik-balik lagi karena keterbatasan waktu. Kita juga sama-sama pengen mengucapkan kepada teman-teman wanita wirausaha femina, terima kasih banget yang udah nonton. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa langsung layangkan di One Wir Femina ya di IGTV ini. Jangan lupa share juga, repost IGTV ini di IG story teman-teman. Terima kasih Mbak sekali lagi dari Tria dan juga wanita wirausaha femina telah bersedia berbagi ilmu ya selama 1 jam nih ya. Semoga tadi kisi-kisi ya dan ilmunya bisa langsung diterapkan ya sahabat wanita wirausaha femina, langsung dicatat ya. Bagi yang baru atau yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, pasti banyak insight yang bisa dipetik dari obrolan dengan Mbak Stephanie. Oke, Mbak Stephanie, ada pesan khusus nggak buat teman-teman nih di 2022 khusus tren? Singkat, padat, menarik, silakan. Terus semangat aja buat teman-temannya dan stay online ya. Jadi
walaupun 6 sampai 8 jam ada di screen, mungkin dikurangi K-dramanya, mulai ditambah untuk melihat tren-tren terbaru bisnis kuliner ya, lihat-lihat IG-nya Foodies, lihat-lihat IG-nya Onewir juga, biar tahu inovasi-inovasi apa aja sih yang harus dilakukan nih, karena memang di zaman sekarang itu kalau bisnis nggak bisa memprediksi tuh jauh ya, karena yang namanya tren itu terjadi kan pendek-pendek ya, ada Yes. apa, kemudian kita eksekusi dengan cepat, kualitas eksekusinya baik. Nah, disitulah kita bisa pada akhirnya unggul ya dibandingkan bisnis-bisnis lainnya. Jadi terus semangat ya teman-teman. Semoga 2022 ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Tuh ya, udah dapat tunjangan dari Mbak Stephanie Kurdani selaku COO dari Foodies. Terima kasih banget. Kami akan Sama-sama. sampai di penghujung acara. Saya Triana Agustina, jurnalis Boga Femina. Sampai jumpa teman-teman di IG Live atau Facebook Live berikutnya. Sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa. Thank you Mbak Sampai Stephanie. jumpa. Selamat sore teman. Thank you Mbak Tria. Bye.